Shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi yang luar biasa. Haleluya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul optimis dan antusias. Optimis dan antusias. Saya coba lihat dalam kamus bahasa Indonesia, optimis itu yaitu orang yang selalu berpengharapan, selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Itulah orang yang optimis, saudara. Dia senantiasa berharap, percaya bahwa apa yang dirindukannya pasti terjadi. Amin, saudara. Dan antusias itu yaitu orang-orang yang bergairah, penuh semangat dalam kehidupan. Itu sebabnya hari ini mari kita memiliki optimisme dan juga antusias dalam hidup kita. Sebab kenapa? Kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun, karena Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Oleh sebab itu percaya, optimis, antusias, saudara. Dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Roma pasal 12 ayat 11 dan sampai 12 dikatakan, janganlah, apa saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, Alkitab berkata, jangan kendor, kerajinan kita jangan kendor, tetapi biar menyala-nyala, antusias, bersemangat di dalam Tuhan, saudara, dan bersukacita dikatakan, saudara, dalam pengharapan, optimis. Amin. Ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Amsal pasal 13 ayat 22, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya jangan pernah kita lemah, amin. Tapi kita harus semangat, karena semangat itu membangkitkan hidup kita, saudara. Membangkitkan gairah kita, hati kita harus gembira. Kenapa? Kita punya Allah yang hebat, katakan amin. Kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang mampu menolong hidup kita. Sekali lagi kita baca dalam Amsal pasal 18 ayat 14, 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Gak ada, saudara, yang memulihkan semangat yang patah, tetapi orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Amin. Katakan kiri kanannya, ayo bersemangat. Semangat, saudara. Harus ada semangat dalam hidup kita. Kita tahu di masa pandemi ini, saudara, banyak hal yang terjadi. Ada seorang pemuda yang mengubah bisnisnya dari jualan minuman menjadi penjual hand sanitizer, yang berparfum, saudara, dan juga masker. Sungguh luar biasa, dia optimis dan antusias yang dimiliki oleh anak muda ini. Demikian juga kita, saudara. Amin. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Keadaan boleh murak-marik, tapi Tuhan memberikan kita ide-ide yang kreatif. Katakan amin. Jangan lemah, jangan putus asa, saudara, tetapi tetap berjuang. Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan kita.
kita harus optimis dan antusias menjalani setiap hari-hari hidup kita. Katakan amin. Nah, pertanyaannya hari ini bagi kita, untuk apa kita optimis dan antusias dalam hidup ini? Untuk apa? Ada 4M yang saya mau bagikan kepada kita, supaya sungguh-sungguh setelah saudara mendengar kebenaran ini, saudara tidak lemah lagi, saudara tidak putus asa lagi, saudara tidak give up lagi, tetap ada sesuatu yang saudara kerjakan dalam hidup ini, sehingga saudara berhasil dalam kehidupan, saudara bisa senantiasa diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ada 4M. Untuk apa kita optimis dan antusias dalam hidup kita ini? Yang pertama, kita harus optimis dan antusias untuk apa? Untuk mengadakan perubahan. Yang pertama, kita harus optimis, kita harus antusias untuk mengadakan perubahan. Jangan mau hidup biasa-biasa saja. Katakan amin. Saya tulis begini, hidup yang optimis dan antusias adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Amin, saudara. Kalau kita tidak optimis, kita tidak antusias, maka tidak ada perubahan dalam hidup kita. Begini-gini aja, saudara. Dari tahun yang kemarin sampai hari ini, begini terus, flat hidupnya, gak ada perubahan. Tetapi kalau kita antusias, kita optimis, kita melakukan bagian kita dalam hidup ini, percayalah, Tuhan akan buka jalan. Katakan amin. Lihat itu gambar yang saya bayangkan itu. Seorang perempuan yang terus berlatih sehingga ototnya saudara keluar semua. Iya kan? Luar biasa kan? Terlatih terus setiap hari. Demikian juga kita harus terlatih, kita harus optimis, kita harus antusias. Dan saudara tahu, ketika ini terus kita lakukan, maka otot-otot kita saudara akan kuat. Katakan amin. Gak ada yang mustahil, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan pernah menuju sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Kita harus berubah. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Jangan mau hidupnya begitu-begitu terus setiap hari, saudara. Kita harus berubah. Katakan kiri kanannya, ayo berubah, saudaraku. Ya, ayo berubah. Jangan mau hidup seperti itu terus. Saudara tahu, inti kekristenan, inti hidup kekristenan adalah apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tinggalkan kehidupan yang lama itu, tinggalkan kebiasaan yang lama itu, tinggalkan setiap hal yang buruk dalam hidup kita, yang tidak membawa kebaikan dalam hidup kita. Mari hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin, saudara. Kita harus optimis, antusias untuk mengadakan perubahan. Jangan berkata, nggak bisa Pak, keadaannya pandemi ini. Saudara, ada aja jalan bagi Tuhan. Amin. 1001 macam cara Tuhan bisa menolong hidup kita, saudara. Amin. Ada aja cara Tuhan. Ada aja pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita mau berubah, mengadakan perubahan itu. Kita harus bangkitkan hidup kita ini, hati kita ini, saudara. Kita harus berubah. Pak, berubah dari apa, Pak? Yang pertama adalah kita harus berubah dari apa? Pikiran yang kotor itu, saudara. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata,
Coba saya akan bacakan kepada saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita berkata, pikirkanlah semuanya ini. Jadi isilah pikiran-pikiran kita ini dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang adil, yang suci. Jangan pikiran kita pikiran kotor melulu, saudara. Amin. Jangan pikiran kita ini kita isi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Orang yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik, itulah orang yang akan diberkati oleh Allah. Katakan amin. Jadi adakan perubahan ini mulai dari pikiran kita. Kedua, perubahan dari apa? Perubahan dari kemalasan. Amin, saudara. Orang yang malas tidak akan berhasil dalam hidup. Tidak pernah ada perubahan dalam hidup. Karena Alkitab sudah bilang begitu. Mari kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Berkata demikian. Amsal pasalnya yang ke-6, saya akan bacakan kepada kita. Atau ada salah satu yang bisa baca. Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dulu. Sudah dapat semua? Kalau sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan laku. Apa yang dilakukan semut itu? Semut itu apa? Yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan makanannya pada waktu panas, saudara. Dia bekerja giat bersama-sama mengumpulkan makanannya, karena akan ada musim hujan di mana dia tidak bisa keluar. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, perhatikanlah, jangan malas, selagi ada waktu kerjakan sesuatu. Amin. Selagi ada waktu lakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Jangan bilang, oh Pak, kan berkat akan turun kepada kita. Enggak, saudara, tidak jatuh begitu aja. Tuhan sediakan, ya, tapi kita harus mengambilnya. Kan Alkitab bilang, burung pipit aja Tuhan pelihara. Ya, itu burung. Dan burung pun harus terbang untuk mengambil makanannya. Kita ini bukan burung. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang mulia, yang dikasih pikiran oleh Tuhan untuk mengerjakan yang lebih daripada itu. Katakan amin. Belajar, jangan malas, kata Alkitab. Ayat yang ke-9, Amsal pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan begini. 1, 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila mana engkau akan bangun dari tidurmu? Alkitab berkata, jangan tidur melulu artinya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Karena kalau kita tidur terus, gak ada yang kita dapatkan, saudara. Kalau kita tidur terus, pikiran kita tidak akan jalan untuk mendapatkan berkat Tuhan ini. Amin. Bangun dari tidurmu. Di ayat 10 dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Itulah orang yang malas. Bentar tidur, bentar bangun, bentar tidur, bangun makan doang, tidur lagi. Ada lagunya, bangun lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi. Ya. Udah meninggal ya, karena kebanyakan tidur sudah. Jangan malas.
males. Tuhan gak mau orang yang males. Amin. Amsal 12. Kita lihat, coba salah satu yang baca. Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Coba siapa yang baca? Iya ya. Amsal 21, sorry. Amsal 21. Amsal 21 ayatnya yang ke-25. Coba 1 2 3. Siapa? Amsal 21 ayat 25. Pemalas dibunuh oleh keinginannya Karena bekerja. tangannya enggan bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena dia malas untuk bekerja. Dia sih ingin, aduh aku ingin kaya, ya kan? Tapi nggak pernah kerja. Hah? Kaya nggak dia? Yang ada melarat, saudara. Yang ada miskin, yang ada sakit-sakitan. Saudara pikir tidur-tidur itu akan membuat sehat? Enggak. Itu akan melemahkan setiap sendi-sendi, otot-otot, organ-organ tubuh kita karena nggak ada mobilitas. Harus bergerak, harus bergerak terus. Amin. Amsal pasal 26, coba lihat. Siapa salah satu baca? Jangan malu-malu. Amsal 26 ayat 13 sampai 14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, Demikianlah si pemalas di tempat. Nah, itu. Si pemalas itu banyak alasannya, saudara. Ketika kita suruh dia bilang, aduh, ada singa di jalan. Ada banyak alasannya. Aduh, susah ya, nanti begini dan begitu. Aduh, nggak ada kendaraan dan lain sebagainya. Itu si pemalas. Banyak alasan. Katakan kiri kanannya, jangan malas. Jangan malas. Itu akan membawa kerugian dalam hidup saudara. Kalau saudara malas, saudara. Pemalas itu banyak alasannya. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang kita suruh banyak alasannya. Nah, berarti apa itu namanya? Pemalas, saudara. Dikatakan ayat 11, 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas tempat tidur. Saudara, pintu ya dibuka, begitu juga si pemalas pada tempat tidurnya. Dia golek ke kiri, golek ke kanan, golek ke kiri, gak pernah bangun dari tidurnya, saudara. Itu si pemalas. Jadi jangan malas. Ayo, Amsal pasal 12. Salah satu yang baca lagi. Amsal 12 ayat 7. Nah. Pemalas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan mengeluarkan. Nah, orang malas tidak akan menangkap apa, saudara? Buruannya. Bagaimana mungkin dia mendapatkan berkat? Orang dia nggak bekerja. Alkitab juga bilang orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi kalau ada orang yang tidak bekerja, jangan dikasih makan ya, saudara. Kejam banget sih Pak Kepala. Alkitab yang kejam yang bilang, saudara, bukan saya. Amin. Ya, kita harus bekerja untuk mendapatkan sebetulnya berkat yang Tuhan sediakan itu kepada setiap kita, saudara. Amsal pasal 10. Ayo baca ayat yang keempat. Siapa? Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan yang kurang rajin menjadikan kaya. Nah, tangan yang lamban membuat Miskin. tetapi tangan orang rajin menjadikan Kaya. Itu sebabnya jangan malas, tapi kita harus rajin pangkal kaya, terus hemat Hemat pangkal pangkal pandai, hemat pangkal kaya.
Ayalah terserahlah tadi. Yang penting kita harus rajin dalam hidup ini. Amin saudara. Jangan malas. Sekali lagi katakan kiri kanannya. Ayo saudaraku, jangan malas. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Jemaat GBI the power of Holy Spirit. Bukan orang-orang yang malas. Amin. Orang-orang yang rajin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Kita harus berubah saudara. Berubah dari kebiasaan yang malas itu. Amin. Berubah menjadi rajin. Tadi gembala doa, yang malas jadi rajin. Amin. Ya, itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau kita rajin, Tuhan sudah sediakan berkat. Kita bergerak, kita rajin meraih berkat-berkat itu. Maka kita tidak akan kekurangan dalam hidup ini. Kita akan tidak menjadi peminta-minta, saudara, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang memberkati. Amin. Karena kita dipanggil, diberkati untuk memberkati. Kita harus berubah. Jadi kita harus optimis, antusias untuk mengadakan perubahan dalam diri kita. Perubahan apa lagi Pak Gembala? Yaitu perubahan dari apa? Pergaulan buruk. Ini juga Tuhan sih tidak senang. Kita harus memiliki pergaulan yang baik dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, lama-lama juga kita akan seperti itu. Tapi carilah pergaulan-pergaulan yang baik, saudara, yang membawa kerohanian kita ini semakin maju, semakin meningkat, semakin bertumbuh, dan itulah yang akan memberkati hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Berubah dari kebiasaan yang buruk. Apa kebiasaan burukmu hari-hari ini? Tinggalkan itu. Amin. Tinggalkan. Kalau saudara punya kebiasaan, saudara begadang, dan itu tidak membawa perubahan yang baik dalam dirimu, dalam kesehatanmu, saudara, tinggalkan. Amin. Kalau kebiasaanmu, saudara, hari-hari ini melakukan hal yang mengikat dirimu, seperti misalkan kebiasaan merokok, itu tidak membawa kesehatan bagi tubuhmu, saudara, tinggalkan. Amin. Jaga tubuh Allah ini. Jaga, saudara. Alkitab berkata, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Roh Kudus dan Allah tinggal di dalam engkau. Maka kita harus menjaga, jangan cemari tubuh kita ini, karena ini adalah tempat kediaman Allah. Buat tubuh kita ini selalu sehat, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Kalau tubuh kita sakit-sakitan, tidak akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari jaga. Tinggalkan semua kebiasaan yang buruk ini, pergaulan yang buruk. Itu tidak akan membawa perubahan yang baik, tetapi perubahan yang buruk. Jadi kita harus optimis dan antusias untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, kita harus optimis dan antusias untuk apa? M yang kedua, untuk menghadapi tantangan. Amin. Setiap kita punya tantangannya sendiri-sendiri. Setiap kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap kita punya pergumulannya sendiri-sendiri. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus hadapi itu, saudara. Karena kita punya Tuhan yang akan menolong hidup kita. Katakan amin. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-13 berkata, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk
untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan apa? Kepahlawanannya. Jadi jangan tinggal diam. Allah ajak keluar untuk berperang, menghadapi setiap musuh, menolong hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita, saudara, untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Katakan amin. Jadi kita harus menghadapinya. Jangan diam. Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Bergerak, keluar dari zona nyaman, hadapi setiap tantangan. Tuhan akan menolong hidup kita. Katakan amin. Saudara, hidup Kristen adalah peperangan. Ketika kita menjadi Kristen, pada saat yang bersamaan kita menjadi musuhnya siapa? Setan. Setan itu tidak senang kalau kita ini, saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak senang. Dia ingin menarik kita kembali untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Apa itu? Kecemaran, dosa, dan lain sebagainya. Dia ingin supaya kita ini menjadi temannya, saudara, untuk nanti bisa bersama-sama masuk ke tempat yang sudah disediakan. Apa itu? Neraka yang kekal, bukan kehidupan yang kekal bersama. Makanya Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sadarlah, katakan sekali lagi. Sadarlah, sekali lagi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, si polis, apakah? Ya kan? Itu lawanmu. Terus dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. Kalau kita tidur terus gak sadar. Amin. Kita harus bangkit, sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam doa di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga dalam hidupmu. Jangan sampai ada orang-orang yang mempengaruhi hidup. Hadapi itu. Katakan, aku adalah anak Tuhan. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Saya ini Allah, anak yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saya ini Allah, yang anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan keselamatan itu. Saya buang semua segala hal yang buruk dalam hidup. Saya tidak lagi mau ikut-ikutan dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Saya tidak mau lagi ikut-ikutan melakukan hal-hal yang mengikat diri saya. Tetapi saya adalah anak Tuhan. Saya harus menghadapi setiap tantangan itu. Amin, saudara. Percaya. Lihat, ada mata simbolis mengintip. Ya. Hati-hati. Ya, dia sedang mencari siapa ini yang lengah. Dia caplok lewat semuanya. Hati-hati. Katakan kiri kanan. Optimis, antusias menghadapi tantangan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Kita harus optimis dan antusias untuk menghadapi tantangan. Tantangan dari mana? Tantangan dari dalam. Dari dalam kita. Musuh terbesar itu sebetulnya diri kita sendiri, saudara. Keinginan-keinginan kita, saudara. Ini yang sering membuat kita gagal. Karena kita tidak bisa mengalahkan keinginan-keinginan kita ini, saudara. Kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging kita ini. Yang pengennya nyaman, yang pengennya hura-hura, yang pengennya main-main saja, saudara.
yang pinginnya disenangkan. Musuh terbesar itu ada pada diri kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat B. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 4b, dikatakan begini: sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Roh yang ada pada kita itu lebih besar. Tapi kenapa ya seringkali kita kalah oleh keadaan dunia ini? Kenapa? Kita tidak bersekutu dengan roh yang besar itu, yaitu roh Allah dalam diri kita. Kita lebih menonjolkan keinginan-keinginan daging kita. Kita lebih tertarik dengan dunia ini, saudara, dengan segala keindahannya. Itu yang menyebabkan kita kalah. Tantangan dari dalam ini yang paling sulit kita taklukkan. Lalu bagaimana? Ayo bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Amin, saudara. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan memampukan kita untuk mengalahkan segala keinginan daging. Amin, saudara. Yang kedua, tantangan dari luar. Kita harus hadapi itu. Kita harus optimis dan antusias menghadapi semua itu. Karena Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin, saudara. Coba lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 dan 25 dikatakan begini oleh Paulus. Bagaimana dia menghadapi tantangan yang datang dari luar terhadap diri. Dia katakan, 5 kali aku disesali, 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal. Sehari semalam aku tergantung di tengah laut. Ada tantangan yang datang dari luar terhadap diri kita. Tetapi percayalah, Tuhan pasti memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Asal kita membangun manusia roh ini, saudara, dalam diri kita. Apa yang dialami oleh Paulus, ini satu contoh buat kita, bahwa tantangan itu juga selalu datang dari mana saja, dari luar terhadap diri kita. Mari tetap percaya sama Dia. Mari hadapi itu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Jadi kita harus optimis, kita harus antusias untuk menghadapi tantangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk apa kita optimis dan antusias dalam hidup ini? Kita harus optimis dan antusias untuk apa? M yang ketiga, mengalami kemajuan dan peningkatan. Ya, kita harus antusias untuk mengalami kemajuan, saudara. Jangan stuck, bahkan jangan mundur. Tapi kita harus mengalami kemajuan-kemajuan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarin pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, apa saudara? Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Amin. Jangan give up, jangan menyerah, jangan lemah semangatmu, tetapi maju mengalami kemajuan itu, saudara. Karena apa? Ada upah bagi usaha. Amin. Pasti, saudara.
Pasti. Ketika kita melakukan bagian kita, pasti ada upahnya. Alkitab berkata, apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Saudara, saya mau katakan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang senang dengan kemajuan. Karena kenapa? Allah kita bukan Allah yang statis, tapi Dia Allah yang aktif, bergerak, move. Saudara, gak diam saja. Dia keluar untuk berperang. Dia keluar untuk menghadapi setiap tantangan. Dia keluar untuk memenangkan peperangan. Demikian juga kita, saudara. Kita harus antusias. Kita harus optimis untuk mengalami kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan. Itu sebabnya apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah apa? Jangan patah semangat. Ya. Jangan patah semangat. Jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca 1:17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Itu sebabnya jangan pernah patah semangat. Amin. Katakan kiri kanannya, saudaraku, jangan patah semangat. Ya, ayo berjuang terus. Amin. Jangan patah semangat. Yang kedua yang kita lakukan adalah apa? Jangan kendor. Jangan kita kendor. Jangan bikin kendor. Katakan kiri kanan, jangan bikin kendor. Sikat terus. Jangan kendor. Roma pasal 12 ayat 11 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan bikin kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, bergelora, berapi-api, bersemangat, bergairah, saudara, supaya kita mengalami kemajuan, kita mengalami peningkatan dalam hidup ini. Katakan amin. Jadi optimislah, antusiaslah untuk mengalami kemajuan dan peningkatan dalam hidup. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah optimis dan antusias. Untuk apa? Untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Ini juga penting. Dahulukanlah kehendak Tuhan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-42, Yesus berkata ketika dia harus menghadapi kematian dan dia berkata, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi apa yang dia katakan? Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saya percaya kita punya keinginan-keinginan dalam hidup ini. Kita punya kebutuhan-kebutuhan dalam hidup ini. Tapi biarlah kita juga merendahkan hati di hadapan Allah. Karena Dia berkuasa atas segalanya, saudara. Dia yang mengendalikan alam semesta ini. Dan biarlah kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi dari setiap apa yang kita rindukan, dari setiap yang kita inginkan dalam hidup ini. Biar kehendak Allah saja yang jadi. Dan saya percaya kehendak Allah itu adalah kehendak yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Gak ada kehendaknya yang membuat kita menderita, karena Alkitab sudah menjamin itu, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita dan yang membawa pengharapan. Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab berkata, carilah
dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Utamakan dia, utamakan kehendaknya dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita harus senantiasa optimis, kita harus senantiasa antusias untuk mencari kehendak Tuhan, untuk menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh saudara untuk senantiasa percaya kepada Dia, mencari hadiratnya, mencari perkenalannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Katakan amin. Jadi ada 4 hal untuk apa kita optimis dan antusias dalam hidup ini. Ada 4 M. Yang pertama adalah untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, untuk menghadapi tantangan. M yang ketiga, untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Dan M yang keempat adalah mendahulukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh memberkati kami agar kami tidak biasa-biasa lagi dalam hidup. Kami optimis karena ada pengharapan di dalam hidup. Kami antusias karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Biarlah sungguh Tuhan kami melakukan kehendak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan